Bapak Wapres dan sudah membicarakan dari berbagai aspek. Yang pertama dari aspek keadaan di sana, tadi sudah dimonitor langsung di pusat pengendalian yang sangat canggih yang ada BMKG yang sudah disiapkan. Kemudian juga bagaimana persiapkan jalur logistik. Kemudian juga dari sisi kesehatan, obat-obat juga tadi sudah dicek, sudah sampai di sana. Kemudian juga dari segi keuangan sudah dikoordinasikan Ibu Menteri Keuangan yang sudah siap mensupport dari berbagai aspek. Dan juga kami dari perumahan kami mengkonsultasikan segera supaya sesudah ditentukan oleh Bapak Kepala BMKG titiknya di mana, dan juga rekomendasi bersama dengan kepala daerah ada berapa yang perlu dirotasi, sudah akan menyiapkan supaya menuju ke lokasi rumah-rumah yang sudah siap yang selama ini dengan metode yang cocok dengan keadaan menghadapi situasi bencana, dan juga itu dibuat oleh UMKM yang ada di Indonesia. Kami juga selalu berusaha untuk memberdayakan UMKM dan koordinasi berjalan dengan baik. Tadi Bapak Wapres juga berkenan dan akan turun ke lapangan. Beliau dari Makassar, Toraja, direncanakan akan dalam 2 hari ke depan akan ada di lokasi, 2 atau 3 hari ke depan ada di lokasi. Jadi saya pikir itu koordinasinya, dan diminta untuk di depan untuk mengkoordinir Bapak Kepala BMKG, BMPB, dan itu sudah dilakukan dengan sangat baik oleh Bapak Kepala BMPB, dan kami semua satu koordinasi dengan baik. Kita rumah yang siap berapa? 1.100 ya, keadaan baik ya, dan sudah ready, yang akan segera jalan. Kira-kira 8 hari bisa tampil, 9 hari? 9 hari sudah bisa, kita perkirakan bisa sampai di lokasi. Nah, tentu ada tahapan verifikasi oleh Pak Nusron dari ATR, karena tangannya mesti clear and clean, begitu. Dan dari aspek lain, dari tempat bekerja, karena kebanyakan petani ya, dan juga petani ya baik, jadi kita juga pertimbangan titiknya harus juga jangan terlalu jauh dari tempat bekerja, tapi juga yang aman. Jadi variabel-variabel itu tidak jauh dari antara rumah dan tempat pertanian bekerja, juga dari titik lokasi yang aman, itu menjadi pertimbangan kami. Silakan untuk gambaran, Pak. Terima kasih Bapak Menteri Perumahan Rakyat. Rekan-rekan media sekalian, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Menteri terkait tahap rehabilitasi rekonstruksi ya. Jadi saya akan menyampaikan masalah tanggap darurat. Ini hari ke-8. Tanggap daruratnya direncanakan oleh pejabat Bupati Flores Timur adalah 58 hari. Sehingga kita masih punya waktu 50 hari. Tapi tentu saja kita tidak menunggu sampai tanggap darurat selesai baru masuk tahap rehabilitasi rekonstruksi. Kasihan masyarakat, tadi Bapak Menteri sudah menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan. Nah, di tanggap darurat hari ke-8 ini gunungnya masih erupsi. Meskipun yang terbesar adalah yang terakhir hari Sabtu, tanggal 10 November 2024, itu sampai ketinggian 5 km. Kemudian ada erupsi-erupsi kecil, tapi tidak setinggi di hari Sabtu. Per hari ini, sejak letusan awal, hari Sabtu tanggal 3 November 2024, itu sudah terjadi 54 kali letusan. Ya. Nah, kemudian untuk pengungsian, tercatat sampai hari ini ada 11.553 orang. Ya. Sekarang ada di 8 titik pengungsian terpusat. Ada 6 titik di Kabupaten Flores Timur, ada 2 titik di Kabupaten Sika. Nah, yang di Kabupaten Sika 2 titik ini pun secara lambat laun nanti akan dipindah ke Flores Timur. Sudah ada beberapa titik
Nanti ini dalam proses pemindahan. Kenapa dipindahkan? Karena abu itu mengarahnya ke barat dan barat daya, sehingga tempat pengungsian di Kabupaten Sika ini terdampak abu. Tadi Bapak Wapres langsung memimpin rapat, memberikan arahan-arahan, ya. Bahkan beliau harus dibedakan di tempat pengungsian antara yang umum, antara yang lansia, antara yang hamil, antara yang menyusui dan anak-anak, ya, supaya pelayanan kesehatan dan kebutuhan dasarnya tepat. Kami pastikan per hari ini belum ada keluhan terkait dengan pelayanan dasar, makan, minum, air bersih, ya. Tetapi yang akan terus dilengkapi adalah MCK. Ya, dari MCK tadi ada beberapa keluhan untuk dilengkapi, tapi kami pastikan ini akan terus dilengkapi. Kemudian juga dari pemerintah daerah ada keinginan untuk menambah jalur pelayaran laut, ya, feri. Ini juga akan dikomunikasikan. Tadi Bapak Menteri Perumahan Rakyat juga Pak Marwarar Sirait juga sudah mengingatkan kami untuk berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan. Dari TNI juga per hari ini membantu, TNI Angkatan Laut akan menggeser KRI Ahmad Yani. Nah, dengan langkah-langkah ini mudah-mudahan dalam masa tanggap darurat ini semua kebutuhan pengungsi ini betul-betul bisa kita penuhi. Mungkin tambahan dari saya seperti itu, ya, rekan-rekan media sekalian. Intinya dalam tanggap darurat ini pelayanan pengungsi masyarakat terdampak 11.553 orang ini betul-betul bisa terlayani dengan baik, dan pimpinan nasional, ya, langsung Bapak Wakil Presiden memimpin langsung pada kita semua untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Mungkin seperti itu. Ya. Soal anggaran, kita sudah terbiasa melakukan seperti ini. Ada sistem yang sudah baku, dan kita memang tadi diingatkan oleh Ibu Menteri Keuangan di bulan-bulan akhir tahun ini, November, Desember sampai bulan Maret, ya, itu juga Bank Indonesia polanya seperti itu. Jadi kita memang sudah ada pola yang baku, dan semuanya keuangan juga yang semangat gotong royong juga sangat kuat terasa, karena nanti Bapak Kepala yang akan koordinir juga dengan pemerintah daerah. Jadi kita nanti sumber itu pasti ada dari APBN, juga pasti ada dari APBD, tapi juga dari pihak-pihak swasta. Jadi semangat gotong royong memang sudah makin kuat dalam negara kita. Pak, secara riginya berapa ya Pak? Maksudnya untuk yang kerusakan berat dan ringan? Kalau yang berat kan pasti 60 juta, ya, itu termasuk yang rusak. Tapi kalaupun itu kurang, ya mesti kita tambahkan, Pak. Ya, gitu. Jadi itu udah baku 60 juta itu. Ya, silakan. Jadi 11.553 itu kondisi terakhir setelah PPMBG menaikkan radius. Ya, radiusnya kan tadinya 7 kilo, tapi karena ke barat daya jadi 9 kilo. Nah, sekarang fokus titik pengungsiannya adalah memindahkan yang dari Sika. Ya, karena Sika ini walaupun radiusnya di atas 7 kilo, tapi karena arah anginnya ke sana, ya, itu mengakibatkan di tempat pengungsian itu debu turun. Bahkan sebetulnya kalau rekan-rekan media tahu itu sampai ke Manggarai Barat itu abunya itu. Kan saat ini Bandara Komodo di Tanjung, di Labuan Bajo masih ditutup gitu. Tapi ke arah Larantuka ini malah enggak gitu. Nah, tapi kalau nanti ada tambahan lagi pengungsi, ini kita terus disisir, ya. Setiap hari makin bagus, hari ke-8 sudah lebih bagus, hari ke-9, hari ke-10. Bisa saja nanti kita akan ada penambahan titik pengungsi. Tetapi yang disampaikan Pak Menteri tadi, 2 titik sudah ada disiapkan untuk relokasi sebesar 50 hektar. Nah, itu letaknya 10 km dan 12 km. Sehingga jauh dari gunung, dalam zona bahaya,
tetapi juga mereka tidak terlalu jauh kepada mata pencariannya, yaitu pertaniannya, kebunnya, ternaknya. Nah, tadi kami sarankan kepada Bapak Wapres bahwa ke depan seandainya gunung itu sudah reda ataupun sudah kembali dari menjadi waspada atau siaga begitu, masyarakat sudah boleh di radius 5 kilo, ya tapi yang penting tidak ditinggali gitu. Tapi hak tanah, hak kebunnya tetap seperti itu. Dana tunggu hunian kita berikan bagi masyarakat yang rusak berat, mereka kan nggak mungkin tinggal di pengungsian. Nah, mereka misalnya menumpang di rumah saudaranya, mengontrak, ya kan, itu dapat dana tunggu hunian 500.000 per kakak kali 6 bulan. Kenapa 6 bulan? Asumsinya Pak Menteri Perumahan Rakyat kalau 6 bulan sudah jadi semua itu. Ya, jadi relokasi untuk sementara kami sampaikan ke Pak Menteri ada 2.700 unit rumah. Nah kalau pengalaman Semeru kan 1.951 rumah dibangun oleh Kementerian Perumahan Rakyat waktu itu. Sudah sampai setahun, 135 hari selesai. Nah ini mungkin kalau tambah 700 kan rekan-rekan media bisa itu. Dari Pak Menteri juga barusan bahwa pemilihan lokasi, penentuan relokasi itu tidak dipaksa. Saya dialog ke masyarakat itu tidak ada siapapun yang bisa memaksa karena negara merdeka. Jadi mereka dialog. Kalau Pak saya tidak mau ke tempat yang 2 titik itu, saya akan mengungsi di sana, saya kebetulan punya tanah, nggak apa-apa. Nanti Pak Menteri akan bangunkan di situ, atau BNPB yang bangunkan di situ. Jadi ini sifatnya terserah masyarakat, jadi tidak ada yang dipaksa. Jadi kalau bencana memang tidak pernah terjadi, sudah dibangun, terus tidak ditinggali. Coba lihat di mana-mana tidak ada. Ya, karena prosesnya negosiasi dan koordinasi dengan masyarakat yang akan menerima. Tadi udah disampaikan Pak Menteri, ya mungkin ke Larantuka. Ya, supaya jelas ya. Jadi Bapak Wapres ada rencana ke Makassar, kemudian ke Toraja, kemudian nanti akan langsung ke lapangan dalam beberapa hari ini. Ya, bisa dalam 3 hari ini, yang pasti itu jadwalnya beliau. Ya. Begini, kita kan memang sudah terbiasa pola begini, masyarakat dalam keadaan seperti itu tentu polanya harus menghargai, mendengar. Ya, jadi diajak bicara baik-baik yang disampaikan beliau tadi, dan itu saya pikir wujud empati dan simpati yang konkret. Ya, jadi diajak baik-baik ngomong tadi variabelnya kan adalah bagaimana harus lokasinya aman, satu itu. Kedua, bagaimana itu dengan tempat pekerjaan, itu rata-rata pertanian, itu kan mesti dibicarakan. Begitu ya, tadi juga ada alternatif, mungkin mereka mau di tempat lain, atau saudara, atau punya tanah di mana, punya apa itu, itulah proses dialog yang harus kita lalui dalam mengelola situasi seperti ini. Jadi dialog itu menjadi sangat penting sekali. Saya rasa gitu ya teman-teman ya, terima kasih ya.